Haleluya. Pada kesempatan kali ini ada 3 bagian yang akan saya sampaikan. Pertama, 3 jenis nubuatan. Kemudian yang kedua, garis besar peristiwa-peristiwa akhir zaman, ditinjau dari persamaan dan perbedaannya. Kemudian yang terakhir adalah introduksi pembukaan 7 meterai. Kita langsung masuk saja pada bagian pertama. Kita perlu memahami bahwa nubuatan di dalam Alkitab tidak hanya ada di dalam kitab Wahyu saja. Nubuatan-nubuatan itu bahkan sudah ada sejak kitab pertama dalam Alkitab, yaitu Kejadian. Hanya saja, berdasarkan penggenapannya, kita bisa membagi keseluruhan nubuatan-nubuatan tersebut dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah nubuatan yang sudah tergenapi atau sudah terjadi. Contohnya saja nubuatan-nubuatan dalam Perjanjian Lama tentang kedatangan Yesus Kristus yang pertama, di mana semua hal tentang kedatangan Kristus yang pertama sudah digenapi dalam Perjanjian Baru, terjadi tepat seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Kelompok kedua adalah nubuatan yang sedang tergenapi. Di antaranya adalah perkataan-perkataan Tuhan Yesus Kristus sendiri tentang akhir zaman dan firman Allah yang disampaikan melalui para rasul Yesus Kristus. Hal ini akan kita pahami pada bagian selanjutnya. Dan kelompok yang ketiga adalah nubuatan yang belum tergenapi, di mana sebagian besar nubuatan ini ada dalam kitab Wahyu. Jadi tidak semua nubuatan dalam Alkitab itu belum tergenapi. Yang sudah dan yang sedang tergenapi mengkonfirmasi kepada kita bahwa nubuatan-nubuatan yang belum terjadi pasti akan terjadi suatu saat nanti, pada waktu yang tidak bisa kita ketahui pasti, tapi tepat terjadi seperti apa yang tertulis dalam Alkitab. Karena kita telah ketahui pada sesi yang kedua bahwa nubuatan oleh ilham Roh Kudus yang telah tertulis dalam Alkitab tidak bersifat prediksi atau perkiraan, seperti halnya ramalan-ramalan. Nubuatan adalah suatu berita yang datang dari Allah yang kekal, yang tak terbatas oleh waktu, yang menetapkan dan mengetahui keseluruhan waktu kita yang fana ini, dan diberitakan kepada kita melalui hamba-hambanya yang kemudian dituliskan ke dalam Alkitab. Selanjutnya adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Doktrin eskatologi atau yang secara awam disebut konsep kekristenan tentang akhir zaman adalah salah satu doktrin yang memiliki paling banyak ragam pandangan dalam kekristenan. Kekristenan dari sistem teologi yang satu punya pandangan yang berbeda dengan Kristen dari sistem teologi yang lain tentang eskatologi. Dalam hal ini, saya bagi 4 aliran besar kekristenan di mana Protestan dan Pantekosta atau karismatik saya bedakan, sehingga menjadi 4 aliran, yaitu aliran Katolik, Ortodoks, Protestan, dan Pantekosta atau karismatik. Uniknya, dalam doktrin eskatologi ini, aliran yang satu bisa berada pada satu pandangan yang sama dengan aliran yang lain, sedangkan tradisi dalam satu aliran yang sama bisa punya 2 pandangan yang berbeda. Tapi perlu ditekankan lagi, bukan berarti semuanya meyakini pokok-pokok iman yang berbeda-beda. Keempat aliran besar kekristenan ini secara umum punya poin-poin yang sama yang diyakini oleh semua gereja apapun aliran dan tradisinya. Nah, pokok-pokok iman yang diyakini oleh semua gereja tersebut tentang akhir zaman antara lain masa aniaya oleh antikristus, pembukaan 7 meterai, peniupan 7 sangkakala, pencurahan 7 cawan, kebangkitan orang mati, pertemuan di udara, kedatangan Kristus kedua kali, kerajaan 1000 tahun, pengadilan akhir zaman oleh hakim yang maha adil yaitu Tuhan Yesus Kristus, penghukuman, Yerusalem baru, langit baru, dan bumi baru. Kedelapan pokok iman tentang akhir zaman ini diterima oleh semua gereja apapun alirannya, apapun tradisinya. Dalam hal ini, kekristenan punya satu suara dan satu keyakinan yang sama berdasarkan Alkitab, karena semuanya tertulis di dalam Alkitab. Nah, yang jadi beda adalah ketika poin-poin tersebut mulai dipahami lebih mendalam. Hal-hal yang membuat berbeda antara lain, apakah poin-poin itu dimaknai secara simbolis atau secara harfiah? Kapankah poin-poin itu terjadi? Dan bagaimanakah urutan dari poin-poin tersebut? Ketiga pertanyaan ini membuat 8 poin yang sama tadi dimaknai, dipahami secara berbeda-beda. Setidaknya ada 3 pandangan dari satu keyakinan yang sama tentang akhir zaman tersebut. Sekalipun ada banyak pandangan, namun saya hanya sampaikan yang paling umum saja, yaitu yang pertama, premilenialisme. Pandangan yang memahami bahwa kedatangan Kristus kedua kali terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun.
Kemudian pandangan yang kedua yaitu postmilenialisme, yaitu pandangan yang percaya bahwa kedatangan Kristus kedua kali terjadi setelah kerajaan 1000 tahun. Dan yang ketiga adalah pandangan amilenialisme, yaitu pandangan yang percaya bahwa kerajaan 1000 tahun dimaknai secara rohani, bukan secara harfiah. Dan itu terjadi hari-hari ini atau masa di mana antara Yesus naik sampai Yesus datang kedua kali. Tentu pemaparan yang saya lakukan ini berdasarkan pada posisi yang saya anut, paham yang saya pegang, yang saya yakin telah tersistematis secara alkitabiah dan dapat diuji. Saya berasal dari Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI, di mana pemahaman yang kami anut dan kami yakini sebagai pemahaman yang alkitabiah adalah pemahaman yang disebut premilenialisme historis. Mengapa ada label historis? Karena pemahaman premilenialisme terbagi dalam dua pandangan utama, yaitu premilenialisme historis dan premilenialisme dispensasionalis. Yang historis ini adalah pemahaman yang lebih dekat dengan kelompok amilenialisme dan postmilenialisme dalam beberapa poin, ketimbang dengan saudaranya yaitu premilenialisme dispensasionalis. Mengapa dinamakan historis? Karena pemahaman ini adalah pemahaman yang dianut oleh bapak-bapak gereja atau gereja purba, pra-reformasi bahkan sampai pada masa reformasi itu sendiri. Itu sebabnya sekalipun kami GPDI adalah aliran Pantekosta, dalam beberapa hal tentang eskatologi, pemahaman akhir zaman dari GPDI ini lebih dekat dengan gereja-gereja Protestan seperti Metodis, Advent, Mennonite, atau gereja-gereja kelompok reform, baik itu tradisi Calvinis, Lutheran, Baptis, atau bahkan dengan gereja aliran Katolik dan aliran Ortodoks. Sementara saudara kami, GBI misalnya, yang saya tahu secara umum mereka menganut paham premilenialisme dispensasionalis, yang sebagian besar punya pandangan yang berbeda dengan kami. Mereka lebih dekat dengan gereja-gereja dari kelompok Injili dispensasionalis, yang saya tahu seperti GPB dan Gemit, serta gereja-gereja seperti GBT, GMS, Mawar Saron, IFGF, Betani, dan JKI. Sekarang kita lanjut mengenai urutan dari peristiwa-peristiwa akhir zaman. Periode masa zaman akhir dimulai dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga yang terjadi sekitar tahun 30-an. Ini bukan angka yang pasti, tapi ini hanya saya jadikan acuan saja. Kemudian diawali dengan pembukaan 7 meterai, disusul oleh peniupan 7 sangkakala. Pada sangkakala yang keempat masuk masa pemerintahan antikristus, dan pada sangkakala yang ketujuh Tuhan Yesus datang bersamaan dengan orang mati dalam Tuhan dibangkitkan, yaitu disebut kebangkitan pertama. Kemudian orang yang masih hidup yang percaya kepada Tuhan Yesus diubah, dan kedua kelompok ini diangkat ke awan-awan untuk pertemuan di udara bersama dengan Tuhan Yesus. Setelah ada pertemuan di udara, maka peristiwa selanjutnya adalah pencurahan 7 cawan, 7 cawan murka Allah. Dan setelah pencurahan 7 cawan murka Allah, masuk pada kerajaan 1000 tahun damai. Penyampaian ini hanyalah secara garis besar saja, di mana pada sesi-sesi berikutnya kita akan membahas satu persatu sesuai dengan peristiwa-peristiwa inti akhir zaman tersebut. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga dari sesi kali ini, yaitu introduksi pembukaan 7 meterai. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai pembukaan 7 meterai pada sesi berikutnya, penting untuk mengetahui kapankah pembukaan meterai ini dilakukan. Di sini ada garis waktu. Nah, kemudian pada titik ini kita ilustrasikan sebagai titik di mana Tuhan Yesus Kristus lahir sebagai manusia. Mari kita mulai dari penglihatan yang diterima oleh Nabi Daniel yang telah tertulis dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 4. Di situ tertulis, "Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah." Dua kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari ayat ini. Yang pertama, kitab atau firman berisi nubuatan tentang akhir zaman itu tersembunyi dan termeterai sejak Daniel melihatnya. Kemudian yang kedua, kitab atau firman itu termeterai sampai pada akhir zaman. Artinya, setelah akhir zaman datang, meterai itu dibuka dan firman itu tersingkapkan. Kemudian kita kembali ke garis waktu yang tadi. Jadi perkiraan Nabi Daniel menerima penglihatan ini antara tahun 616 sampai 536 sebelum Masehi. Kemudian kita ibaratkan di titik ini adalah titik di mana Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga. Saya buat angkanya yaitu tahun 30 Masehi.
Nah, sekitar tahun 90-an Masehi, seorang rasul yang bernama Rasul Yohanes oleh anugerah Allah menerima penglihatan di Pulau Patmos. Apa yang dilihatnya? Mari kita baca Wahyu 5 ayat 1-6. Rasul Yohanes menulis, "Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tapi tidak ada satu orang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya." Perhatikan ayat selanjutnya. "Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu Tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Nah, ini poin pentingnya saudara. Perhatikan, kitab yang tersembunyi dan termeterai sejak Nabi Daniel melihatnya di sekitar tahun 616 sampai 536 sebelum Masehi itu, kitab yang sama dilihat oleh Rasul Yohanes di tahun 90 Masehi. Sampai di ayat 4, Yohanes ini belum mengetahui siapa yang dapat membuka meterai itu sebelum akhirnya di ayat ke-5, seorang dari tua-tua dari ke-24 tua-tua yang ada di sekitar tahta Bapa itu berkata bahwa sesungguhnya singa dari Yehuda yaitu Tunas Daud telah menang. Perkataan tua-tua ini merujuk pada karya Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari maut. Setelah Tuhan Yesus mati sebagai kurban di atas kayu salib, kematiannya tidak berlama-lama karena pada akhirnya Tuhan Yesus Kristus bangkit dan menang. Dan itu adalah alasan bahwa dialah satu-satunya yang layak membuka ketujuh meterai kitab itu. Kapan dibukanya? Ya, setelah Tuhan Yesus Kristus menang. Tentu harus dipahami di sini bahwa kitab itu tidak diberikan kepada Tuhan Yesus ketika dia masih ada di dunia, yaitu sesaat setelah Tuhan Yesus bangkit. Tetapi kitab bermeterai 7 itu diberikan setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Jika kita ingat Daniel 12 ayat 4, bahwa kitab itu harus termeterai sampai pada akhir zaman, dan kita ikuti sesi sebelumnya ini, maka periode zaman akhir dimulai setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Sehingga di ayat ke-7 sampai 8, anak domba itu menghampiri tahta Bapa dan menerima gulungan kitab bermeterai 7 itu. Dan perhatikanlah struktur pasal 5 dan pasal 6, di mana dari berita tentang Yesus Kristus telah menang, kemudian menerima kitab bermeterai 7, sampai akhirnya meterai pertama dibuka oleh anak domba di Wahyu 6 ayat 1, itu tidak ada rentang waktu yang panjang. Artinya, narasi ini dikisahkan berurutan sebagai satu kesatuan. Sehingga di sini kita harus simpulkan bahwa pembukaan meterai pertama terjadi sejak zaman akhir dimulai, tepatnya setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Ini yang menjadi kesimpulan di bagian ketiga pada spaza sesi ketiga ini. Ikuti terus seri pengajaran akhir zaman, tepatnya pada sesi yang keempat minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Haleluya.